Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will thank Him, for He is worthy of praise. I will sing to Him in worship all through the day, and I will thank Him, for He is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will praise you, for you are worthy of praise. I will sing to you in worship all through the day, and I will praise you, for you are worthy of praise. Jesus, you are Lord of all, and worthy to be praised. Worthy to be praised. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Tafsiranku paling benar deh. Awas lu kalau nggak sama dengan aku. Awas lu kalau nggak sama dengan bapak-bapak gereja. Kamu bidat. Beda tafsir sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi inilah yang terjadi terus-menerus. Perang tafsir di YouTube, di ranah medsos yang lainnya. Aliran A mengecam aliran B. Teolog A mengecam tafsiran teolog B karena nggak sama persis dengan definisi bapak-bapak gereja. Wah, dikecam habis deh. Karena definisinya nggak sama persis dengan doktrin mid-in concili. By the way, tentang Tuhan, bagaimana sih Anda menafsirkan Tuhan? Bagaimana cara Anda mengenal Tuhan? Haruskah semuanya seragam dalam caranya? Haruskah semuanya seragam dalam definisinya? Dia satu-satunya yang tak terhingga. Tidak salah kalau kalian menyebutnya Tuhan. Apalagi namanya kalau bukan itu. Dalam hidupnya,
manusia ingin mencapai keseimbangan, simetri yang sempurna, bahwa alam semesta ini seharusnya seimbang dan sempurna. Tapi dunia ini nggak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan. Sains pun menunjukkan hal yang sama. Jika hukum alam ada di dalam bentuk yang terlalu sempurna atau simetris, maka kehidupan tidak akan ada sama sekali. Itu kata Profesor Michio Kaku, ahli fisika dari Harvard University. Karena adanya ketidaksempurnaan, itulah yang membuat ilmuwan terus-menerus mengoreksi teori-teori yang ada sebelumnya. Seperti hukum gravitasi Newton, yang kemudian dikoreksi oleh Einstein menjadi hukum relativitas umum. Meski mengoreksi dalam teorinya yang baru, tidak membodoh-bodohkan teori Newton. Stephen Hawking yang terkenal dengan teori lubang hitam, black hole, dia bisa mengoreksi pendapatnya sendiri di masa yang lalu karena bagaimanapun pengetahuan itu proses. Demikian juga sebenarnya pengenalan kita akan Tuhan. Semuanya proses. Mungkin dahulu dia naif dalam ketidaktahuannya. Lambat laun dia semakin mengenal Tuhan sesuai dengan proses waktu. Pemikir yang satu boleh mengoreksi pemikir yang lainnya. Tapi koreksi itu tidak selalu dalam ranah pertempuran. Tetapi seharusnya menjadi ilmu yang enak, runut, saling melengkapi. Seperti Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking. Para ilmuwan bisa begitu baik, tapi teolog tidak. Teolog Kristen A sering melabeli bidat sesat kepada teolog Kristen yang lain, yang nggak sama dengan dia. Seharusnya dalam suatu pemahaman Alkitab, kita tidak boleh menjejalkan satu penafsiran untuk diterapkan kepada semua orang. Dengan penafsiran ini yang paling benar. Allah sang kebenaran memang hanya satu. Dia Esa. Tapi pengenalan setiap orang, prosesnya bisa beda-beda. Kita belajar tentang hermeneutika yang berasal dari bahasa Yunani, hermeneutikos, artinya penafsiran. Dan berarti ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks, baik penafsiran terhadap teks-teks Alkitab dan teks-teks filosofis maupun terhadap ilmu-ilmu sosial dan budaya. Hermeneutika adalah cara kerja yang harus ditempuh oleh siapapun yang hendak memahami suatu teks. Apa sih perlunya menafsirkan Alkitab? Seringkali kita mendengar seseorang berkata, nggak perlu menafsirkan Alkitab. Cukup baca saja. Lakukan saja apa yang dikatakannya. Biasanya ucapan itu dikatakan oleh orang awam yang menentang para teolog pengajar Alkitab atau para profesional Alkitab lainnya. Sering kita juga dengar, halah, para teolog dan para pengajar itu justru memperkeruh air. Apa yang sudah jelas bagi kita saat pertama kali membaca, nggak usah tafsir. Nah, kadang-kadang protes itu ada benarnya. Orang Kristen harus membaca, mempercayai, dan menuruti sesuai yang tertulis di Alkitab apa adanya. Alkitab bukan buku misterius jika dipelajari dan dibaca secara sungguh-sungguh. Saya sering malah menyarankan membaca ayat secara pesyat, jujur, lurus apa adanya. Hermeneutika Martin Heidegger disebut hermeneutik faktisitas, yang membiarkan sang ada, sein, itu menyingkapkan diri dalam dua kemungkinan yang nampak dan yang tidak nampak atau tersembunyi. Hans Georg Gadamer, murid dari Heidegger, mengatakan hermeneutika bukan hanya sekedar menyangkut persoalan metodologi penafsirannya,
tapi lebih kepada usaha untuk memahami dan menginterpretasi sebuah teks, baik teks keagamaan maupun teks-teks yang lain, seperti seni dan sejarah. Kemudian Derrida terinspirasi dengan Heidegger tentang metafor scene yang mengartikan membaca teks dengan menangkap arti teks dengan teks yang lain untuk mencari kuncinya. Dekonstruksi Derrida sebenarnya mirip dengan metode Peshatnya Yahudi. Itu kata Gideon Ofrat dalam buku The Jewish Derrida, karena Derrida memang orang Yahudi. Problema penafsiran Alkitab, biasanya problemanya itu bukanlah ketika pembaca itu tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab, tapi kadang-kadang karena si pembaca itu terlalu mengerti dengan baik. Misalnya Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya jelas kan? Nggak perlu tafsir kan? Masalahnya bukanlah bahwa pembaca itu tidak mengerti ayat itu. Tapi masalahnya terletak pada pelaksanaannya. Mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengkhotbah yang menekankan praktek bisa berbenturan dengan teolog yang menekankan definisi doktrin mid-in concili. Perhatikan, semua pembaca Alkitab adalah penafsir. Suka atau nggak suka, perlu diakui bahwa semua pembaca adalah penafsir. Kita biasanya cenderung berpikir bahwa pengertian kita setelah membaca Alkitab sama dengan apa yang Roh Kudus maksudkan atau sama dengan penulis Alkitab maksudkan. Bagaimanapun juga, kita sering memasukkan ide ke dalam teks itu seperti misalnya pengalaman budaya dan pengertian kita sendiri. Nah, di situ Anda sudah menafsir. Bahkan Anda mungkin sudah memasukkan ide Anda ke dalam teks itu. Artinya di sini, setiap orang sebenarnya bisa menafsir, sadar atau enggak sadar. Hermeneutika tidak hanya dilakukan oleh akademisi Alkitab saja, tapi semua pembaca Alkitab adalah penafsir. Satu hal yang lain yang perlu kita ketahui, terjemahan Alkitab, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, adalah tafsir terpendek. Hampir semua kita membaca Alkitab dari terjemahannya kan? Padahal terjemahan itu sudah tafsiran terpendek. Jadi ketika Anda membaca Alkitab LAI, King James, NIV, ESV, semuanya sudah tafsiran. Dari sarjian terjemahan itu, yang sebenarnya sudah tafsir, sang pembaca kemudian membaca teks itu dalam bingkai pengalamannya, pengertiannya sendiri, dalam budayanya sendiri. Bayangkan, jika demikian, setidaknya sudah ada 2 proses penafsiran. Pendeta yang membaca Alkitab terjemahan dan kemudian mengkhotbahkannya, dia sudah menafsir dari suatu tafsiran. Pertama, terjemahan dari naskah bahasa asli ke dalam bahasa yang lain, itu sudah tafsir terpendek. Kemudian dilanjutkan dengan tafsiran pribadinya sendiri. Itulah sebabnya saya menyarankan kalau bisa sih, walaupun itu nggak wajib, orang Kristen perlu belajar naskah bahasa asli Alkitab. Sebab terjemahan apapun itu sudah tafsiran. Contoh sebuah terjemahan berdasarkan suatu tafsir. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itu terjemahan dari LAITB. Bagaimana dengan King James? Vanity of vanities, said the preacher. Vanity of vanities, all is vanity.
Padahal bahasa aslinya menulis Havel Havelim, Amar Kohelet, Havel Havelim, Hakol Havel. Yang arti harfiahnya itu seperti ini. Sungguh hal yang singkat belaka bagai setarikan nafas. Kata pengkhotbah. Sungguh hal yang singkat belaka. Semuanya singkat bagai setarikan nafas yang sebentar akan pergi. Jadi Anda tahu di sini terjemahan LAI maupun King James bahasa Inggris semuanya menyajikan penerjemahan yang lost in translation berdasarkan tafsir dari penerjemahnya yang menyimpang dari arti harfiahnya. Inilah sebabnya banyak pengkhotbah, para pendeta, para pastor menyajikan khotbah yang salah akibat penerjemahan yang lost in translation ini. Dan banyak orang berpikir bahwa kitab pengkhotbah sebagai kitabnya orang frustasi. Betapa banyak khotbah pendeta-pendeta yang turut menyimpang dari makna aslinya gara-gara penerjemahan yang lost in translation ini. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Bruce Nichols dalam bukunya yang sangat terkenal, ditulis tahun 1979, masih menjadi pembicaraan sampai dengan hari ini, judulnya Contextualization, A Theology of Gospel and Culture. Bahwa pemahaman Alkitab melalui proses-proses. Yang pertama, kultur asli pada zaman Alkitab ditulis. Yang kedua, kultur masyarakat barat yang pertama kali dan kemudian mewartakan Injilnya itu, misalnya kalau ke Indonesia, ya dia bawa kultur baratnya itu ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, kultur dari si pekabar Injil itu sendiri. Dia bawa kultur pribadinya. Kemudian dibawa ke Indonesia misalnya. Yang keempat, kultur dari masyarakat yang mendengarkan kabar yang disampaikan oleh si pekabar Injil itu. Jadi setidaknya ada 4 proses seperti itu yang bisa saja membuat makna Alkitab menjadi bergeser dari makna sang penulis Alkitab dalam bahasa aslinya. Di sini membuat suatu penafsiran Alkitab yang disampaikan oleh pendeta, dosen STT, pengajar-pengajar PA, nggak dapat dimutlakkan. Tafsir ya tafsir. Suatu tafsir boleh diperbandingkan dengan tafsir-tafsir lainnya. Namun kemutlakan, kebenaran suatu tafsir nggak bisa diniscayakan. Sama juga kalau saya bertafsir, saya nggak boleh menyatakan bahwa tafsir saya mutlak benar. Nggak bisa. Paling banter saya akan menyampaikan argumentasi-argumentasi, latar belakang, galian makna bahasa aslinya, tapi kemutlakannya tidak boleh untuk menyombongkan diri. Tafsir saya yang paling benar, yang lain ngawur itu. Debat, boleh nggak sih? Yesaya 1 ayat 18a menulis demikian. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Lehu na fenifakeka yomar Adonai. Saya terjemahkan demikian. Marilah, baiklah kita saling mengoreksi. Orang Yahudi itu terbiasa memperdebatkan kitab suci. Sama juga ketika Tuhan Yesus berdebat dengan para ahli Taurat, orang Farisi. Perdebatan itu enggak selalu bermakna negatif, tapi saling mengasah. Dan Alkitab sudah memberikan kita contoh-contoh itu. Dalam buku Morality ini menuliskan bahwa Alkitab itu unik, unusual, teks-teksnya dijalin dengan argumen-argumen. Di Alkitab, Abraham, Musa, Yeremia, Ayub, mereka sering berargumentasi dengan Tuhan. Pada midrasnya orang Yahudi, para rabi berargumentasi satu dengan yang lainnya. Dalam basis dan prinsip
Shivim panim la Torah. 70 wajah Torah dalam pemahaman mereka pada tiap-tiap naskah Torah. Di bagian Mishnah, para rabi berargumentasi pada hukum-hukum Taurat. Di dalam Gemara, mereka mengargumentasikan Mishnah itu. Ditulis dalam buku Morality ini di halaman 186. Sajian-sajian dalam Mishnah dan Gemara seringkali menyajikan beberapa pendapat para rabi. Rabi A bicara tafsiran ini. Rabi B bicara tafsiran yang lain. Rabi C bicara yang lainnya lagi. Ada satu ungkapan, 2 Jews, 3 opinions. Di sini orang-orang Yahudi dibentuk untuk selalu menghargai opini yang satu dengan yang lainnya. Nggak ada kemutlakan. Dari diskusi 2 orang Yahudi ada 3 opini, mau pilih yang mana? Mereka diberi kebebasan untuk berargumentasi. Dan bahkan seorang boleh dan bisa memilih sekaligus 2 atau 3 macam penafsiran. Di web Sarapan Pagi Biblika, saya sering memberikan sajian pemahaman suatu ayat yang dapat diartikan lebih dari satu pengertian. Bisa 2 macam pengertian atau bahkan lebih. Itu hal yang biasa. Namanya juga tafsir. Tafsir ya tafsir. Contohnya, Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata shamayim bisa diartikan langit, bisa diartikan heaven, atau bisa dibaca sham mayim. Di sana ada air. 2 atau 3 makna frasa sham mayim ini semuanya bisa benar. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam dimensi alam semesta. Lalu bagaimana ketika shamayim dibaca sham mayim? Di sana ada air. Sham di sana, air mayim. Ini nanti ada hubungannya dengan 2 Petrus 3 ayat 5. Bahwa bumi berasal dari air dan oleh air. Jadi satu ayat bisa dibaca dalam berbagai segi. Contoh perbedaan tafsir yang lain, yaitu dalam memahami proses penciptaan perempuan yang menjadi teman bagi Adam. Fayapel Adonai tardemah al ha-Adam. Fayishan Fayikak ahad mitsalotaf fayisgor basar tahtena. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, lelap, tardema. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kata Ibrani sela artinya rusuk. Tapi ada juga yang mengartikan sela ini sebagai bagian, sides. Jadi yang mana yang benar? Rusuk atau sides, bagian. Kalau dalam artian kamus, sela ini dan artian anatomi tubuh manusia, sela ini bermakna rusuk memang. Bahkan orang Israel modern hari ini menyebut stik iga atau stik rusuk, mereka bilangnya stik salot. Dari kata sela tadi. Ada penafsiran sela bahwa perempuan itu separuh, side, dari laki-laki. Ya namanya juga tafsir, dan tafsir ini nggak salah. Karena makna sela ini ada argumentasinya. Misalnya dalam Keluaran 25 ayat 12. Ayat ini menuliskan ada 2 sisi pada konstruksi bangunan kemah suci yang simetris. Jadi pada penciptaan itu Tuhan betul-betul membelah separuh. Jadi bukan mengambil satu rusuknya saja. Dan ini juga bisa berarti benar. Argumentasi yang lain mengambil dari Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan
sebab ia diambil dari laki-laki. Vayomer ha-Adam, zot hapa'am etsem me'at samai, uvasar mebesari, lezot yikare isya ki meis lukoka zot. Jadi penafsir itu berpendapat bahwa jika Allah kalau hanya mengambil satu tulang rusuk saja dari seluruh rusuk Adam tanpa ada dagingnya, maka Adam hanya akan berkata, inilah dia tulang dari tulangku, titik. Tanpa keterangan lanjutan, daging dari dagingku. Dan hal ini juga diperkuat dengan ungkapan umum dalam bahasa Inggris, the woman is the man's other half. Atau ungkapan dalam bahasa Jawa bahwa istri itu garwo, sigarane nyowo. Istri itu adalah separuh nyawa dari sang suami. Penafsir ini juga berpendapat bahwa Musa sendiri mengkonfirmasi bahwa dua manusia yang dipersatukan dalam suatu lembaga pernikahan adalah satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Alken ya'asov is et aviv ve'et imo vedafak beisto vehayu levazar echad. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 21 dan adanya dua penafsiran di dalam suatu ayat itu sebenarnya biasa. Nggak perlu dipertentangkan. Baik arti harfiahnya, yaitu artinya rusuk, maupun dari arti figuratifnya, yaitu dari sisinya. Satu rusuk dalam pandangan saya bukan bagian kecil dari Adam. Dimensi ukuran tidak bisa menjadi patokan besar atau kecilnya suatu kualitas. Rusuk sebagai struktur atau pondasi suatu bangunan di mana kekuatan didapat dari struktur mengkonfirmasi kualitas yang saling melengkapi antara laki-laki dengan perempuan. Sama kuat dengan dimensinya sendiri, sama berkualitas walaupun oposit, berbeda. Toh jika Tuhan membuat sisinya, Allah menggunakan bahan utamanya itu apa sih? Dagingnya dulu atau tulangnya dulu yang dibangun. Jadi ini nggak perlu dipertentangkan. Saya membaca Kejadian 2 ayat 21 dengan mengkaitkannya dengan SOP yang terjadi di kamar bedah sampai hari ini. Bahwa ada kata tardema yang artinya bius, pembiusan atau anesthesia. Agaknya ini lucu. Bahwa kata tardema yang ada di Kejadian 2 ayat 21 ini kayaknya lucu deh, karena dalam catatan sejarah obat bius pertama kali baru diaplikasikan pada pasien pada sekitar abad ke-19 oleh seorang ahli bedah asal Amerika, yaitu Dr. Crawford William Long, yang menggunakan obat bius ether untuk membantunya melakukan operasi. Tapi apakah benar bahwa bius ini baru dipahami pada abad ke-19? Bukankah orang-orang Mesir mereka sangat piawai dalam soal chemistry? Kata tardemah dalam artian pembiusan modern itu sebenarnya sudah ada. Bahkan dalam tafsiran Radak yang mengambil kisah dari anak dari Rabban Gamaliel. Bahwa dia bercerita kepada Kaisar Roma tentang penciptaan perempuan. Yang dimana Tuhan membuat Adam itu kelenger dalam suatu kata tardemah yang dalam makna pembiusan. Artinya di sini, Rabban Gamaliel yang hidup pada abad pertama Masehi itu sudah mengenal anesthesia. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya dikirimi beberapa teman banyak video tentang pengajaran-pengajaran baru oleh beberapa pengkhotbah yang terkenal. Pengajaran-pengajaran berserinya, KKR-nya, baptisan ulangnya, dan mereka meminta saya untuk mengomentarinya. Saya bilang, saya adalah penganut 70 wajah Torah, Shiv'im Panim Lektorah.
Dan saya menghormati macam-macam tafsir yang ada. Kita akan lihat dan pelajari bersama novelty pengajaran-pengajaran pengkhotbah itu. Yang baik boleh Anda ambil. Yang nggak cocok, ya udah pinggirkan aja. Sambil mendengarkan paparan-paparan mereka selanjutnya. Terhadap suatu tafsir, saya memilih lentur. Menunggu dengan cermat dampak dari pengajaran itu. Dengan suatu pertimbangan yang adil. Banyak orang Kristen hari ini bagai sekumpulan orang-orang Yahudi pada zaman dulu yang membawa perempuan yang kedapatan berzina. Nih, perempuan ini pantas dirajam. Walau orang-orang itu mungkin mengharapkan saya melemparkan batu dan berkata, kamu sesat, pendeta itu sesat, pastor itu sesat. Tapi seperti keadaan di mana Tuhan Yesus dulu pernah ada di bumi, saya memilih menunggu seorang laki-laki yang datang untuk menuliskan jarinya di tanah. Dan melihat orang-orang yang siap melempar batu di tangan itu pulang satu persatu. Mengenai perbedaan tafsir atau pengajaran yang beda, bahkan sangat bertentangan, saya mengajukan suatu pemikiran yang saya pandang indah sekali. The genius of the end, the tyranny of the or. Tafsiran A, tafsiran B tidak harus dipandang bertentangan. Perbedaan tafsiran A dan B hendaklah menjadi suatu kekayaan nalar dan pengertian bagi kita. Kalau saya mengajukan pemikiran ini, orang itu setuju, mereka bilang, wow, Bu Rita moderat deh. The genius of the end. Tapi kalau orang itu nggak setuju dengan prinsip the genius of the end ini, mereka akan bilang Bu Rita itu liberal. Tapi saya menganjurkan kepada kita semua di sini, belajarlah dari banyak guru. Learn from others, never copy them. Itu kata Profesor Elie Sorking Eisenberg. When you listen and read one thinker, you become a clown. Kalau kamu cuma mendengar dan hanya membaca tulisan dari seorang pemikir, seorang pengkhotbah, kamu cuma jadi cloning. Two thinkers, you become confused. Kalau Anda belajar dari dua guru, kamu jadi bingung deh. Guru A bilang begini, guru B bilang begini. 10 thinkers, you'll begin developing your own voice. Kalau Anda punya 10 guru, Anda dapat membangun suara Anda sendiri. 200 or 300 thinkers, and you become wise and develop your own voice. Kalau Anda punya banyak sekali guru dan membaca banyak sekali buku-buku, bahkan ratusan buku-buku, you become wise and develop your own voice. Di dalam setiap kelas yang saya ampu, saya sering bilang, Anda nggak harus setuju dengan pengajaran atau tafsiran yang saya berikan. Kalau Anda memiliki argumentasi yang kuat, Anda boleh nggak setuju. Kalau di kelas, saya tidak sedang khotbah yang monolog. Tetapi dalam suatu kelas kita bisa berdialog, tanya jawab. Maka belajarlah dari banyak guru, jangan satu saja. Aseleharaf, aseleha khaber. Dapatkan untuk dirimu sendiri guru. Dan dapatkan untuk dirimu sendiri kawan dalam belajar. Fehe dan kol ha-adam lekaf sekot. Biarlah itu menjadi penilaian, penyelidikan pada semua orang untuk hasil yang saling menguntungkan. Ada ungkapan Ibrani, Shiv'im, Panim, Latorah. 70 faces of Torah. Bahwa Torah memiliki 70 wajah. Ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan macam-macam penafsiran Taurat yang berbeda-beda. Jadi kalau ada tafsir beda, santai aja deh.
Juga kita dapat mengaplikasikan penafsiran-penafsiran ini dalam pengajaran hukum Taurat yang dapat meliputi segala macam aspek kehidupan. Ada ungkapan, berputar-putarlah pada kitab Torah karena segala urusan ada di dalamnya. Kitab Torah adalah sebuah karya seni sastra. Kitab Torah adalah hukum yang ditulis dan diilhamkan oleh Tuhan sendiri melalui Moshe Rabenu, Musa, Rabi besar kita. Dan kebiasaan orang Yahudi itu jarang belajar sendirian. Mereka diharuskan mempelajari Torah secara berkelompok, secara komunal. Dan yang paling umum, orang Yahudi mempelajari teks-teks itu secara berpasangan. Ini merupakan sebuah metode yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Aram sebagai chavruta, yang berhubungan dengan kata Ibrani chaver, artinya teman. Belajar secara berpasangan atau bersama-sama, ini berjuang untuk memahami arti hakiki dari setiap bagian kitab suci dan membahas secara bersama-sama bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada ungkapan dalam Talmud itu, O chavruta, O mituta. Give me chavruta or give me death. Berteman atau mati. Kalau kamu nggak berteman, kamu mati deh. Karena kamu bisa salah untuk memahami Alkitab. Jadi inilah semangat belajar dalam tradisi Yahudi. Bahwa dalam pelajaran kita tentang Alkitab, itu harus menemukan suatu kebaruan-kebaruan atau novelty. Novelty dalam teologia harus ada. Karena teologia itu bukan statis jalan di tempat. Tidak harus diharamkan apabila ada kebaruan-kebaruan dalam pemahaman yang merupakan proses iman. Mengapa novelty harus diharamkan demi meninggikan bapak-bapak gereja? Kita tentu harus hormat kepada bapak-bapak gereja yang memang pernah dipakai Tuhan pada zamannya. Kanonisasi PB tentu saja adalah peran dari bapak-bapak gereja. Itu jelas kok. Nggak dapat ditolak juga. Tapi bukan berarti itu semua akan menutup suatu novelty yang berasal dari suatu novum baru. Sebab Allah itu bermanuver terus sesuai dengan situasi dan kondisi pada zamannya. Allah itu adalah Allah yang update. Dia bukan Allah yang dibungkus dan dipatenkan dalam suatu museum konsili. Sebab Allah selalu menyapa kita dalam proses iman kita masing-masing. Ada suatu ungkapan Ibrani, argument for the sake of heaven. Eso hi makaloket shehi leshem shamayim, zo mechalechet hilel veshamay. Vesheina leshem shamayim, zo mechalochet kora vekol adato. Argumen apa yang demi kepentingan surga? Argumen antara murid-murid Hillel dan murid-murid Shammai. Argumen apa yang tidak demi kepentingan surga? Argumennya Bani Korah yang melawan dan ingin mengambil alih kepemimpinan Musa. Pirkei Avot 5:17. Jadi bagi kita, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh murid-murid Beit Hillel yang selalu berargumentasi dengan murid-murid Beit Shammai, bahkan Tuhan Yesus pun berargumentasi dengan ahli-ahli Alkitab, tidak selalu dalam ranah yang negatif. Ini adalah untuk mengasah masing-masing dari para skolar dari Torah itu. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bazer vevalsel yachad, veish yachad benei re'ehu. Beda argumentasi, biasa-biasa aja lah. Beda tafsir, biasa-biasa aja. Namanya juga tafsir, mosok harus seragam.
Keragaman tafsir bagi kita bagai besi menajamkan besi. Bapak Gereja Thomas Aquinas mengatakan intellectus quaerens fidem. Akal meneliti isi iman. Dan itu selaras yang ditulis oleh Rabi Saul dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tapi aku akan juga menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Intellectus quaerens fidem. Akal meneliti isi iman. Ada yang menarik dari Hugh the Saint. Orang yang anggap kampung halamannya sendiri indah adalah jenis pemikir pemula. Masih katrok. The person who find his homeland sweet is a tender beginner. Ceritanya begini. Seorang pemikir dan seorang kritikus yang bernama Ulrich Auerbach menulis sebuah esai pada tahun 52 yang berjudul Philology and the World Literature, yang dikutipnya dari seorang pemikir abad pertengahan yaitu Hugh the Saint, yang menulis demikian. The person who finds his homeland sweet is a tender beginner. He to whom every soil is as his native, one is already strong. But he is perfect to whom the entire world is as a foreign place. Terjemahan bebasnya begini. Yang pertama, orang yang memandang tanah kelahirannya indah, dia masih terhitung sebagai seorang pemula. Kedua, dia yang melihat semua negeri sebagai kampung halamannya, dia sudah mulai kuat pendiriannya. Tetapi sempurnalah ia yang memandang seluruh dunia sebagai negeri yang asing. Dengan perkataan lain itu begini, model orang pertama, orang yang memandang kampung halamannya sendiri paling bagus, tanah kelahirannya sendiri paling keren, pendapat atau pandangannya sendiri paling bagus, dia adalah guru yang paling keren, dan pendapatnya sendiri yang paling benar, tafsiran dia sendiri yang paling top, menyalah-nyalahkan orang lain, yang itu salah, yang itu ngawur, terus dia menganggap semua orang lain katrok, sesungguhnya pikiran orang itu belum terbuka. Dia sendiri yang katrok. Lalu yang kedua, orang yang sudah bisa memandang semua negeri sebagai kampung halamannya, jadi di sini dia sudah familiar dengan pemikiran orang lain. Dia bisa memahami dengan tata istiadat suku bangsa lain atau cara berpikir dari orang-orang lain. Nah, di sini dia sudah mulai kuat. Dia menuju menjadi seorang pemikir. Tapi sempurnalah seseorang yang menurut Hugh the Saint adalah orang yang ketiga ini, yaitu dia yang memandang seluruh dunia sebagai negeri asing. Ibaratnya seperti dia melihat dunia untuk yang pertama kalinya. Mengapa dalam tahap ini orang itu dianggap sebagai yang tertinggi? Karena kesadaran untuk melihat diri sebagai yang asing kembali, itulah puncak dari proses kebijaksanaan. Di sini ada keberanian untuk melihat diri sendiri dari titik nolnya. Dia berani merasa asing dari proses literasi. Dia nggak menganggap diri sendiri yang paling pintar dan merasa paling banyak belajar dan merasa paling banyak membaca buku. Ini merupakan suatu keberanian dan proses escape from personality. Kita nggak dapat mengharapkan suatu yang simetris, sempurna di dunia yang asimetris ini. Seseorang tidak dapat memandang pencapaian dan kedudukannya untuk kebanggaan diri. Dia menjadi seorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Inilah pencapaian seorang pemikir yang sempurna.
Pengenalan setiap orang kepada Tuhannya sering berkecamuk dalam dunia privat di hal yang paling rahasia yang tak terjangkau orang lain. Pengenalan Tuhan adalah sesuatu yang privat, suatu proses yang nggak bisa disamaratakan. Kata privat berasal dari kata Latin privatus yang artinya terletak, terpisah dari pandangan publik. Bagian diri yang bukan milik negara, bukan milik masyarakat, bukan milik gereja. Sifatnya itu khas dan personal. Jadi jangan takut orang lain ngata-ngatain kamu sesat karena beda tafsir. Orang-orang Kristen macam itu sudah nggak lagi punya kuasa seperti zaman kegelapan gereja pada zaman Inkuisisi yang dapat membakarmu. Seperti Zwingli Reform dengan semangat keganasan iblis membunuhi kelompok Anabaptis atau kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengan paham reform masa itu. Maka jangan takut terhadap tafsirmu tentang Tuhan yang mungkin nggak sama dengan gereja-gereja mainstream yang lain. Sebab Tuhan itu maha adil. Dia nggak akan marah-marah kalau seandainya kamu salah tafsir. Tuhan nggak akan marah-marah kalau seandainya kamu salah memahami Dia. Sebagian orang Kristen mungkin masih mementingkan definisi doktrin. Tapi Tuhan melihat hati. Jika kamu berusaha dekat kepadanya, maka Tuhan akan menyapamu. Dia akan membenarkan kamu di dalam proses imanmu. B'Shem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. You made the birds to sing and bells to ring when I gave you my heart. You turned gray skies to blue, made the sun come shining through when I gave you my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise. He brought hope back to me, set my soul free when I gave him my heart. He gave words to a song to sing all day long when I gave him my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise, and I will praise him, for he is worthy of praise. I will sing to him in worship all through the day, and I will praise him, for he is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will thank him, for he is worthy of praise. I will sing to him in worship all through the day, and I will thank him, for he is worthy of praise.
is sure.